Tuhan membukakan sebuah akses untuk orang-orang percaya, tidak hanya sekedar menjadi orang percaya yang menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi kau dibawa untuk mengalami keterhubungan yang real dengan keberadaan Bapa di sorga. Dan kau akan mulai ditarik masuk ke dalam perjalanan hidup yang penuh dengan kedaulatan Tuhan. Mulai dari sejak tahun 2023 ini, sementara banyak orang terus menyatakan akan terjadi kegoncangan hebat, mulai dari kegoncangan atau krisis ekonomi, saya percaya di masa-masa seperti inilah Tuhan akan membawa setiap kita. Katakan, Tuhan mau setiap kita hidup di dalam firman, hidup di dalam keterhubungan yang real dengan kedaulatan kuasa Tuhan. Setuju, amin? Masa-masa kehidupan kekristenan yang biasa saja atau bahkan yang agamawi betul-betul telah dipotong oleh Tuhan dari gerejanya. Saya mau saudara mengambil sebuah pilihan. Apakah engkau akan menjadi gereja yang dilahirkan dan dibangun di dalam roh, yang akan berkuasa bersama dengan Tuhan, memerintah dalam kedaulatan Tuhan, atau engkau akan terus menjadi gereja yang manusiawi, di mana engkau akan justru ditekan dan dipermainkan oleh si jahat itu? Oh, saya berdoa semua saudara ambil keputusan. Katakan, aku ambil keputusan untuk hidup sebagai gereja yang dibangun dan membangun diri di dalam firman, dalam keterhubungan dengan realita kedaulatan Tuhan sendiri. Terjadilah atasku. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini masanya, bilang ini masanya. Semua yang manusiawi, semua yang lahiriah, semua yang duniawi betul-betul terpotong dari hidupku. Dan Tuhan memulai sesuatu yang ilahi. Ada perjalanan rohani yang berbeda yang Tuhan bawa untuk terjadi dalam hidupku. Aku alami ada keterhubungan dengan realita kedaulatan Tuhan yang terus berlaku dalam hidupku. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya merasa betul dari sejak momen prophetic direction yang lalu, saya rasa betul Tuhan seperti membukakan sebuah akses lewat firman-Nya. Saya ulangi, lewat firman yang Tuhan berikan, Tuhan membukakan sebuah akses untuk orang-orang percaya, tidak hanya sekedar menjadi orang percaya yang menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi kau dibawa untuk mengalami keterhubungan yang real dengan keberadaan Bapa di sorga. Dan kau akan mulai ditarik masuk ke dalam perjalanan hidup yang penuh dengan kedaulatan Tuhan. Ada banyak manifestasi supernatural, manifestasi kedaulatan Tuhan yang akan mulai berlaku dalam hidupmu. Aku meteraikan dan aku nubuatkan, perjalanan rohanimu tidak akan pernah sama lagi. Tuhan membawa engkau memasuki satu musim rohani yang baru, di mana firman-Nya menjadi sangat nyata, janji-janjinya jadi sangat nyata. Bukan hanya membawa saudara menjalani kehidupan pribadi yang berhasil, yang sukses, yang diberkati, no. Tapi engkau akan dibawa Tuhan menjalani sebuah perjalanan destiny yang sama, destiny korporat. Engkau akan dibawa untuk masuk dalam berbagai proses dan pengalaman ilahi yang mengkondisikan engkau mengalami ada pekerjaan tangan Tuhan yang menghubungkan engkau dalam pengenalan yang benar kepada anak Allah, kepada Sang Bapa. Dan kau akan alami dari pengenalan yang benar itu, perjalanan hidupmu tidak pernah sama lagi. Engkau dibawa menjalani perjalanan korporat, engkau dibawa menjalani perjalanan bersama. Tidak ada lagi kehidupan individual, yang ada adalah kehidupan korporat. Dan itulah saatnya berbagai perkara supernatural, berbagai peristiwa yang ajaib akan Tuhan buat, Tuhan lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Angkat hatimu, angkat tanganmu, dan aku deklarasikan, aku nubuatkan, Roh Kudus memampukan engkau, Roh Kudus menuntun engkau, Roh Kudus membawa engkau masuk ke musim yang baru ini, membawa perjalanan rohanimu jadi berbeda sama sekali, mengkondisikan engkau mengalami kedaulatan tangan Tuhan berlaku kuat, berlaku nyata dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus.
Rikacomerele kateberela baratamaka. Oh Shamde mayarala yarala kandera malamo. Angkat suaramu, angkat hatimu, berkata-kata dalam roh, menyembah di dalam roh. Sekamde mayarale rale. Babarela rakachemerela yarala brandeme rekachemarela ho iralelo rikachemarola rele ramo regeye yayo rega yeso kamare laro reo shikrata mabara baba riye yamo rikanche marala lamo Kande mayara le rama orela le rame orela kranche merela rumo ya langkah kaki kami adalah langkah ketaatan terhadap suaramu. Biar mulai hari ini kami terus hidup dalam keterhubungan dengan Engkau. Biar setiap langkah yang kami ambil adalah langkah kesepakatan, langkah ketaatan terhadap firman yang Tuhan berikan. Oh haleluya. Langit biar terus terbuka atas hidupmu. Aku deklarasikan, aku nubuatkan, akan selalu ada anggur yang terbaik yang Tuhan sediakan bagimu. Selalu ada langit yang terbuka yang Dia siapkan bagimu. Selalu ada jalan kemenangan yang terus Tuhan bawa untuk engkau jalani. Engkau akan terus nikmati hari-harimu menjadi hari-hari sorga di atas muka bumi ini. Oh terjadilah di dalam nama Yesus. Terjadilah. Haleluya. Horelere keraca bayarala keraka. Sementara tetap dalam hadirat Tuhan, saya mau saudara membuka Alkitabmu dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Saya percaya inilah nubuatan yang Tuhan ingin sampaikan untuk setiap kita. Inilah suara Tuhan yang Dia mau sampaikan kepada kita. Ada suara yang berseru-seru, ayat yang ketiga. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Sudah ketemu semua? Mari baca sama-sama dengan suara yang keras. Ada suara yang berseru-seru. Siapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Stop sampai di situ dulu. Alkitab menegaskan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan ayat 4 menegaskan setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Selama sekian waktu lamanya Tuhan mendapati ada banyak umat pilihannya yang setiap kali dipanggil selalu tidak available buat Tuhan. Padahal untuk Tuhan bergerak di atas muka bumi ini, Dia selalu membutuhkan orang. Oh, cuma 2 orang. Katakan, setiap kali
Tuhan mau bekerja, Tuhan mau bergerak di atas muka bumi ini. Tuhan selalu mencari orang. Katakan dengan keras, akulah seharusnya orang itu. Di atas muka bumi ini hanya aku yang dikenal oleh Tuhan. Kitab Amos pasal yang ketiga menubuatkan, hanya engkau yang aku kenal di atas muka bumi ini. Tapi Tuhan mendapati ada banyak dari umatnya yang seharusnya berinteraksi, berpartner dengan Tuhan, ternyata tidak available buat Tuhan. Ada 1001 macam alasan yang menjadi penyebabnya. Digambarkan dalam Alkitab, ada yang seperti lembah, ada yang seperti gunung, ada yang seperti bukit, ada yang berlekak-lekuk. Tapi Alkitab katakan itu semua akan dijadikan dataran. Itu semua akan menjadi tanah yang rata. Ada beberapa dari antara saudara, mungkin karena permasalahan-permasalahan hidup yang kau hadapi, engkau seringkali punya alasan di hadapan Tuhan. Setiap kali Tuhan panggil engkau, Tuhan punya rencana dalam hidupmu, engkau selalu bilang, aku tidak siap Tuhan, aku masih begini Tuhan, beri aku waktu karena aku masih harus begitu Tuhan, ada tanggung jawabku yang begini atau yang begitu. Pendek kata, engkau tidak available. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, Alkitab menegaskan, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Apapun yang menjadi kondisi dan keadaan hidupmu, tangan Tuhan akan terus bekerja, tangan Tuhan akan beracara, dan Dia akan mengkondisikan hidupmu. Katakan, firman-Nya, kuasa kedaulatannya akan bekerja, memastikan hidupku selalu available buat Tuhan. Permasalahannya bukan lagi bisa atau tidak bisa, permasalahannya tinggal you mau atau tidak. Tapi biar kau sama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu dan berkata, ya Tuhan, aku mau. Apapun yang Tuhan firmankan, kita tidak lagi mengenal kata tidak bisa, tidak siap, tidak mampu. Kita akan selalu berkata, ya Tuhan, aku mau. Karena ketika pekerjaan roh, pekerjaan firman mulai terjadi dalam hidupmu, dan aku deklarasikan, aku nubuatkan, biarlah masing-masing saudara, engkau yang ada di tempat ini ataupun engkau yang menyaksikan tayangan ini dimanapun engkau berada, aku berdoa biarlah pekerjaan roh, pekerjaan firman terjadi dalam hidupmu secara sedemikian rupa sehingga engkau alami hidupmu disetarakan, hidupmu dibawa mengalami pekerjaan roh yang mengkondisikan dirimu seperti lembah yang ditutup, seperti gunung dan bukit yang diratakan, sehingga engkau memiliki kesediaan, engkau selalu available bagi Tuhan. Oh, terjadilah atas hidupmu ada kedaulatan tangan Tuhan, ada kuasa firman, ada kuasa roh yang terus berlaku dalam hidupmu, membuat hidupmu jadi available bagi Tuhan. Terjadilah. Yang percaya katakan, aku terima pekerjaan firman, pekerjaan roh yang membawa hidupku disatukan dalam kehendaknya. Yang percaya katakan amin. Dan Alkitab menubuatkan, ketika setiap lembah ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, ketika tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maksudnya apa? Tuhan mulai membawa saudara menjadi pribadi yang available, siap untuk bekerja sama dengan Tuhan. Come on. Alkitab menubuatkan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Di mana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan? Di dalam hidupmu yang terus mengalami pekerjaan firman dan roh, sehingga engkau disatukan dalam kehendaknya, dalam rencananya, dan seluruh umat manusia akan melihat kemuliaan itu bersama-sama. Sungguh, katakan sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saya percaya masanya sudah tiba untuk setiap jemaat Tuhan mengambil sebuah pilihan. Ya, Tuhan memang menyatakan firman-Nya, tapi kembali lagi, untuk firman itu tergenapi dalam hidup kita dibutuhkan kerjasama kita. Katakan, untuk setiap firman tergenapi dalam hidup kita seringkali dibutuhkan respon aktif, kerjasama kita
Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Sekarang giliran aku mengerjakan bagianku. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara tidak belajar menyatukan hati, engkau akan mendapati jalan hidupmu akan begitu manusiawi, begitu lahiriah, sehingga engkau sendiri pasti akan menyesalinya. Ayat yang ke-6, perhatikan Yesaya 40 ayat yang ke-6. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Perhatikan, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Lalu ditegaskan dalam ayat 7 dan 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ketika saudara mengambil keputusan yang keliru, engkau masih mau terus sibuk dengan urusanmu sendiri. Saudara masih terus mau menjalani perjalanan hidup yang manusiawi, yang lahiriah. Alkitab menegaskan, hidupmu akan seperti rumput. Hidupmu akan seperti bunga yang sebentar dengan mudahnya jadi kering dan layu. Tapi ketika saudara ambil keputusan, katakan, saat aku ambil keputusan, aku hidup buat Tuhan, buat rencana Tuhan, maka aku alami firman Allah yang hidup dalam diriku, membawa aku terus ada dalam kehendak Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan memperhadapkan kepada kita sebuah pilihan. Sama seperti ketika Tuhan bersama dengan Musa menghadapi orang-orang Israel. Tuhan berfirman lewat Musa, pilihlah pada hari ini berkat atau kutuk. Pilihlah pada hari ini kehidupan atau kematian. Dan Tuhan memberi penegasan, pilihlah hidup. Seringkali manusia memiliki pertimbangan yang beragam. Dan karena kehidupan sehari-hari yang saudara punya masih membawa pola dunia ini, tanpa saudara sadari pilihan demi pilihan yang kita buat dalam hidup ini seringkali justru menghantarkan kita terus hidup secara manusiawi. Tapi hari ini saya menegaskan di dalam nama Yesus, biarlah kuasa firman terus mulai engkau pegang, engkau jadikan sebagai patokan. Oh come on. Sehingga ketika firman itu datang, engkau tarik firman itu masuk dalam hidupmu dan mengupgrade dirimu sendiri. Karena manusia selalu cenderung hidup berdasarkan keinginan hatinya. Dan sifat dasar manusia selalu ingin mengejar kehidupan yang lebih baik untuk dirinya pribadi. Hidup individual. Tapi firman Tuhan akan selalu membawa saudara mengosongkan diri. Oh come on. Menganggap yang lain lebih utama. Jadi selalu bertolak belakang dengan filosofi dunia ini. Tapi sekali lagi saya tegaskan, pilihlah firman Tuhan. Pilihlah untuk engkau mengizinkan firman Tuhan bekerja dalam hidupmu, mencetak, memproses, mengubahkan kebiasaan sehari-harimu, mengubah dasar berpikirmu, persepsi mentalitasmu. Come on. Dasar keyakinanmu, sehingga engkau mulai menyadari, hey, tugasku di atas muka bumi ini adalah memastikan setiap janji Tuhan, setiap pernyataan firman teraplikasi dalam diriku. Tuhan memang akan membawa saudara makin mengosongkan diri, tapi itulah yang terbaik. Karena sama seperti Yesus terus mengosongkan dirinya, Alkitab mengatakan, maka tangan Bapa di sorga yang mengangkat dan meninggikan dia. Alkitab menubuatkan, siapa yang diangkat Tuhan tidak bisa diturunkan. Siapa yang diturunkan Tuhan mati-matian tidak akan pernah bisa diangkat manusia. Karenanya berhentilah mencari kesuksesan, keberhasilan menurut versi manusia. Tapi mari mulai kejar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena di dalam melakukan kehendak Tuhan, engkau pasti, katakan aku pasti, akan diperlengkapi dengan sukses, berhasil, kekayaan, dan berbagai berkat yang lainnya. Tapi yang aku kejar, oh kawan, jangan hanya diam, katakan, yang aku kejar adalah kehendak Tuhan.
Karena ketika saudara mengambil sebuah sikap, aku tidak mau familiar dengan firman, aku mau kejar firman mati-matian, saat itulah engkau akan alami tangan kuasa Tuhan akan bekerja lebih kuat dalam hidupmu. Hari ini aku menghardik roh familiarity, roh yang menganggap firman biasa karena sudah terlalu sering mendengar hal yang sama. Hari ini aku hardik keluar dari hidupmu. Biarlah roh yang haus lapar akan Tuhan menghantarkan engkau kembali terhubung secara akurat, menghubungkan diri secara akurat dengan Tuhan dan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, membawa engkau alami rentetan terobosan yang menghantarkan hidupmu betul-betul menjadi satu dengan rencananya, dengan agendanya, dengan isi hatinya. Engkau rela mengosongkan diri demi bisa dipromosikan oleh Tuhan sendiri. Terjadilah atasmu, terjadilah. Yang percaya katakan terjadilah atasku. Alkitab menubuatkan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dalam ayat yang ke-9 dikeluarkan sebuah nubuatan dan perintah. Hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, membawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itulah Allahmu. Ketika engkau meresponi apa yang menjadi suara Tuhan, engkau akan mendapati engkau dipanggil dan engkau ditetapkan untuk menjadi pembawa kabar baik. Engkau akan bisa berseru kepada kota-kota, lihat, itu Allahmu sedang datang kepadamu. Saya percaya masanya sudah tiba. Lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu di tempat ini, akan terjadi terobosan demi terobosan atas kota-kota. Kota-kota di seluruh Indonesia akan alami Tuhan datang sebagai Tuhan semesta alam yang akan menjebolkan pintu-pintu gerbang yang selama ini tertutup atas kota-kota. Ada banyak kota menutup diri terhadap apa yang Tuhan mau lakukan, tapi masanya sudah tiba. Katakan, masanya sudah tiba. Allah penerobos benteng-benteng, pintu-pintu gerbang kota sedang mulai bergerak untuk menjebolkan banyak kota-kota yang selama ini tertutup. Kota-kota akan alami ada realita kemuliaan Tuhan datang dalam hidup mereka. Akan terjadi penduduk kota yang tersadar dibangkitkan, dan mereka akan berlari kepada terang Tuhan, karena Sang Raja Damai, Allah penjebol pintu gerbang kota, sudah datang atas kota mereka. Ayat 10 menubuatkan, lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Hari ini aku panggil semua orang-orang yang mau percaya, semua orang yang menyebut dirinya sebagai umat kepunyaan Tuhan. Engkau akan dimunculkan dari kota-kota yang selama ini tertutup, dari kota-kota yang bentengnya terpalang, gentengnya dipalang. Hari ini aku deklarasikan, Tuhan sedang datang atasmu. Hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah, terbukalah. Bahkan para pemimpin kota, datanglah, sambut datangnya Tuhanmu. Oh Tuhan, orang percaya yang ada di kota-kota, engkau akan alami Tuhan mengambil engkau, Tuhan menjadikan engkau menjadi pasukannya. Engkau tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Engkau akan alami, engkau dipersatukan dengan realita Tuhan. Engkau dipersatukan satu sama lain sebagai sesama umat yang telah ditebus dan menjadi miliknya. Manifestasi pelayanan tubuh Kristus akan mulai sekali lagi terjadi.
Dengar hai kota-kota, hai gereja Tuhan, hai orang percaya yang ada di kota-kota. Engkau yang selama ini alami hidupmu seperti kering, hidupmu seperti kehilangan realitas sorga, hidupmu yang sudah sama seperti tulang belulang yang kering. Dengarkan suara Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dia sedang melepas firman-Nya atasmu dan sedang menyatukan engkau, sedang membawa engkau menjadi satu tubuh, sedang membawa engkau punya DNA yang sama, membawa engkau meyakini hal yang sama, membawa engkau mengalami pekerjaan firman dan roh yang sama, dan kau sedang disatukan menjadi satu tubuh. Dan suara Tuhan akan berembus atasmu, memberi engkau kehidupan. Ada banyak institusi, ada banyak organisasi dibuat untuk merepresentasikan pelayanan tubuh katanya, tetapi tidak ada kehidupan karena organisasi itu dibangun dengan usaha dan upaya manusia. Tapi masanya sudah tiba, masanya sudah tiba. Pelayanan tubuh Kristus yang sejati dinyatakan. Haleluya, ada kehidupan yang dihembuskan karena tangan Tuhan sendiri yang membentuk dan mencetak orang-orang percaya yang punya DNA rohani sama, meyakini prinsip firman yang sama, hidup dari kuasa firman dan roh yang sama. Engkaulah tubuh Kristus yang sejati, dan hidup Tuhan dihembuskan atasmu. Bangkitlah, nyatakan terang Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Hari-hari ini Tuhan hembuskan firman-Nya. Saya percaya masanya sudah tiba. Sekali lagi pekerjaan firman dan roh akan berlaku atasmu dan membawa engkau punya keterhubungan yang berbeda, punya keterhubungan yang bersifat pribadi dengan Bapa di sorga sendiri. Dari mulut Bapa akan ada firman, dan firman itulah yang menghidupkanmu, firman itulah yang menyatukanmu, firman itulah yang akan membawa engkau dimunculkan sebagai satu tubuh Kristus. Bukan tubuh Kristus buatan manusia, tapi yang dibuat dari firman-Nya. Oh, saya percaya kitab Yehezkiel 37 sedang terus terjadi atas kota-kota. Ada banyak kota yang hari-hari ini sedang mengalami kekeringan rohani. Ada banyak gereja di kota-kota atau di daerah-daerah tertentu yang sedang mengalami kekeringan yang luar biasa. Bahkan para hamba Tuhan berkata, pelayanan kami sudah seperti tulang kering, kami sudah sangat kekeringan. Tapi dengarkan suara Tuhan yang disampaikan kepadamu. Lihat Tuhanmu datang, lihat Tuhanmu datang, lihat Tuhanmu datang. Dia datang dengan kekuatan, di tangannya ada kuasa. Mereka yang menjadi upah jerih payahnya, mereka yang sudah ditebus dengan kuasa darahnya, mereka yang dibangun dengan firman-Nya, mereka yang terus alami pekerjaan firman-Nya, ada bersama-sama Dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Engkau akan alami bagaimana hidupmu betul-betul dimiliki oleh Tuhan lewat pekerjaan firman dan roh yang terus terjadi dalam hidupmu. Engkau akan bisa berkata seperti Paulus berkata, aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Aku bukan milikku lagi, hidupku adalah miliknya. Aku terhisap habis untuk pekerjaan dan untuk penyelesaian rencananya. Aku hidup hanya buat kerajaannya. Engkau menjadi milik kepunyaannya, dan kau akan berjalan di hadapannya. Realitas sorga akan terus nyata atasmu. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus. Engkau paham ataupun tidak paham, tapi realitas sorga akan terus berkuasa atasmu. Semakin bertambah-tambah menguasai pikiran dan hatimu, semakin bertumbuh mencengkeram batinmu. Oh haleluya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya.
engkau akan alami betul realita Mazmur pasal 23 menjadi porsi dan bagian hidupmu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hari ini aku deklarasikan demi nama Yesus, kuasa firman-Nya akan membawa engkau masuk pada sebuah fase kehidupan, masuk dalam sebuah posisi rohani di mana engkau bisa berkata, aku tidak kekurangan apapun, takkan kekurangan aku, karena Dia adalah gembala jiwaku. Engkau akan alami bagaimana perjalanan hidupmu sehari-hari terus dituntun ke padang yang berumput hijau untuk menikmati sungai air yang mengalir dengan tenang. Engkau akan nikmati kesegaran dalam hidupmu. Oh, buat engkau yang sering mengalami ada kesesakan dalam batinmu, ada kesesakan dalam jiwamu, angkat hatimu, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan adalah gembalaku, Ia menyegarkan jiwaku. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, Ialah yang menyegarkan jiwaku. Terima kelegaan yang dari Tuhan. Biarlah kuasa firman dan rohnya bekerja pada saat ini, menyegarkan batinmu, memulihkan engkau dari semua luka hati, dari semua kekecewaan, dari segala macam peristiwa negatif yang terjadi dalam hidupmu. Terimalah tangan Tuhan yang bekerja memulihkan hidupmu. Orala kasyik ratamaka. Buat beberapa dari antaramu yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman, saya mau tegaskan, jangan takut, karena tangan Tuhan terus memegang hidupmu. Jangan takut, ini hanyalah event peristiwa dalam kehidupanmu. Tapi mungkin kau berkata, tapi Pak, sudah bertahun-tahun aku ada di lembah kekelaman. Jangan takut. Saya tegaskan, berapa lama pun engkau ada di lembah kekelaman, saya tegaskan, jangan takut. Karena rancangan Tuhan selalu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan kehidupan. Rancangan Tuhan selalu happy ending. Kalau belum happy artinya belum ending. Kalau engkau masih ada di lembah kekelaman, terus pegang tangannya, terus melangkah bersama Dia, terus percaya pada janjinya, terus melangkah ikuti tuntunannya. Dia akan kembali membawa engkau ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Dia segarkan jiwamu. Mungkin kau berkata, masih ada banyak orang yang memusuhi aku. Jangan takut, karena Tuhan menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Terimalah damai sejahtera yang melampaui akal, yang akan terus berkuasa, akan terus memelihara, bahkan berkuasa dalam hidupmu. Angkat tanganmu dan terima damai sejahtera ilahi. Inilah yang akan memberikan hari-harimu menjadi hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera, penuh ketenangan, penuh sukacita, dan kau akan menjalani hari-harimu dengan normal. Kesadaran akan keberadaan musuh tidak lagi akan mengganggu hidupmu, karena kesadaran akan realita Tuhan akan terus mencengkeram pikiran dan hatimu. Selalu akan ada suara Tuhan, selalu akan ada firman Tuhan yang terus berbicara dalam pikiran dan hatimu. Selalu akan ada realitas sorga yang mencengkeram hidupmu, mengawal engkau menjalani hari-harimu. Dan biarlah kesaksianmu sama seperti Daud, dalam hari-hariku sampai masa tuaku, sampai Tuhan panggil aku selalu menikmati ada kebajikan dan hanya kemurahan Tuhan yang menyertai hidupku. Oh, terjadilah atasmu, terjadilah atasmu, terjadilah atasmu. Hanya kebajikan, hanya kemurahan Tuhan terus menyertai hidupmu untuk seumur hidup. Oh, haleluya. Share barakata mayaraka. My God, my God, my God. Biarlah engkau menjadi gembala jiwa kami. Kegoncangan dan krisis boleh terjadi, tapi sebagai gembala jiwa kami, engkau akan terus mengayomi, engkau akan terus menaungi, engkau akan terus menuntun kami, dan Engkaulah yang berjaga-jaga atas hidup kami. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati.
percaya masanya tiba. Realitas sorga akan begitu nyata atasmu. Tuntunan dan pengawalan sorga akan betul-betul nyata dalam hidupmu. Oh, haleluya. Oh, rele kerashe keram namanya. Kreke capra pemayoranamo. Yeyo. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Nyanyikan dari awal, nyanyikan dari awal. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.